Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua Majelis Penggerak Majelis Taklim An-Nisa, juga yang kami hormati ada Umi Nur Syahri. Jadi sekarang dah panggil Binur tapi Minur ya. Nanti kalau pergi haji Haja Nur. Tuh Umi Nur. Ya. Yang kami hormati singkatnya hadirin jamaah pengajian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berkumpul duduk bersama bermujalasah dalam kegiatan yang insyaallah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabat dan keluarga-keluarga beliau ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah. Jadi di kegiatan silaturahmi dan pengajian di siang hari ini, sebelum kita mulai ngajinya, jadi tadi kami sempat bercerita-cerita sedikit dengan Umi Nur. Jadi selama perjalanan kegiatan umroh ini, alhamdulillah walaupun ada teman-teman jamaah yang sakit, tapi untuk keseluruhannya alhamdulillah semuanya lancar. Dan juga ini berkah dari doa-doa ibu-ibu sekalian, jamaah-jamaah pengajian yang turut mendoakan beliau serta rombongan, alhamdulillah sehingga perjalanan jadi lancar. Hadirin jamaah yang berbahagia, jadi ada lain sedih pengajian kita di siang hari dan pengajian kita di malam hari. Kalau ngaji kita di malam hari itu, maka pengajiannya itu tentang kitab fikih, tentang bagaimana cara bersyariat yang benar. Kalau untuk tata cara bersyariat yang benar itu, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai kepada bab riba. Jadi hadirin jamaah yang berbahagia, kalau pengajian yang di siang hari seperti ini itu, maka yang kita bahas itu lain. Apa yang kita bahas, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita hampir berhadapan dengan yang namanya bulan Ramadan. Saat ini kita tengah berada di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Berarti sekarang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan setelah bulan Rajab dan sebelum bulan Ramadan. Apa artinya Sya'ban itu, hadirin yang berbahagia? Jadi dulu ketika di bulan Sya'ban itu orang-orang Arab itu berpencar, pergi untuk mencari air. Maka perpencaran itu dikatakan sebagai Sya'ban, sebelum masuk di bulan puasa, Ramadan. Kalau Ramadan itu apa? Ramadan itu adalah pembakaran, pemanasan, mempanaskan, membakarkan. Apa yang dibakar? Dosa-dosa. Dan juga memang cuacanya kalau di bulan Ramadan itu memang panas, makanya Ramadan. Nah, Sya'ban itu artinya adalah perpencaran, berpencar, pergi berpencar untuk mencari air. Hadirin jamaah yang berbahagia, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ini adalah bulan-bulan yang penuh berkah. Lebih khususnya kita berbicara tentang bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban itu
Ya sekarang ini di dalam bulan ini itu ada hari atau ada malam yang paling utama di antara malam-malam yang lain. Nanti kalau di bulan Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Maka di bulan Sya'ban itu ada yang namanya malam nisfu Sya'ban. Kalau di malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu hadirin, enggak ada Bapaknya. Ibu-ibu hadirin, kalau di malam Lailatul Qadar itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Sama dengan di malam nisfu Sya'ban itu kita juga dianjurkan untuk melaksanakan ibadah. Apa saja ibadah-ibadahnya itu? Hadirin yang berbahagia. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang apa saja ibadah-ibadah di malam nisfu Sya'ban sudah kita lewati. Di dalamnya itu terdapat beberapa kejadian di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama ada kejadian yang namanya perpindahan arah kiblat. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya agar orang-orang Bani Israel ini ya orang-orang Israel itu maksudnya. Bagaimana agar orang-orang Bani Israel ini juga ikut untuk memeluk Islam. Ya Allah, saya berdoa untuk memindahkan kiblat yang ada di Ka'bah saat itu. Saya berdoa ya Allah agar dipindahkan kiblat itu ke Masjidil Aqsa. Hadirin jemaah yang berbahagia, jadi ketika kiblat itu sudah dipindahkan dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa, apa kata orang-orang Israel? Tadinya kan tidak mau untuk masuk Islam, karena ini adalah agama yang baru kata orang-orang Israel. Kenapa kok Nabi Muhammad itu mau memindahkan kiblat dari Ka'bah menuju ke Masjidil Aqsa? Agar orang-orang Israel ini mengatakan bahwa ternyata agama yang dibawa oleh Muhammad itu adalah agama nenek moyang kami. Akhirnya dipindahlah kiblat ke Masjidil Aqsa. Tapi apa kata orang Israel? Nah kan, ternyata Muhammad ngikut-ngikut kita kan? Kiblatnya dipindah ke Masjidil Aqsa. Ternyata Muhammad ikut-ikut kita. Itu Muhammad cuma maunya aja Muhammad itu agar menjadi pemimpin, kata orang-orang Israel. Akhirnya Nabi Muhammad tidak tahan dengan ucapan dan makian dan ejekan orang-orang Israel itu. Maka di malam bulan nisfu Sya'ban itu Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, pindahkanlah kembali kiblat yang tadinya dari Masjidil Aqsa, kembalikanlah ke Ka'bah. Akhirnya dikabulkanlah permintaan Nabi itu di malam nisfu Sya'ban. Hadirin jemaah yang berbahagia. Selanjutnya apa kegiatan atau keutamaan-keutamaan di malam nisfu Sya'ban? Pernah suatu hari, suatu malam ini Siti Aisyah, istri Rasulullah, itu bangun di tengah malam nisfu Sya'ban. Akhirnya Siti Aisyah ini bingung mencari mana Nabi, kok tiba-tiba di tempat tidur kok tidak ada. Dicari oleh Siti Aisyah sampai keluar, ternyata Nabi ditemukan berada di kuburan Baqi. Ada di kuburan Baqi. Oh minur, milok kuburan Baqi kasih atamake. Parak sih. Nah, jadi Siti Aisyah bercerita bahwasanya Nabi Muhammad itu menghilang di malam bulan nisfu Sya'ban. Kok tidak ada di tempat tidur? Dicari oleh Siti Aisyah, akhirnya ketemu di kuburan Baqi. TPU nih, tempat pemakaman umum di Madinah, namanya Baqi. Ya Baqi. Itu ditanya oleh Siti Aisyah, ya Nabi, apa yang sedang kau lakukan? Apa kata Nabi? Jangan khawatir, Allah dan Rasulnya itu tidak akan berbuat tidak adil kepadamu.
Maksudnya apa? Di situ oleh Aisyah itu dikira bahwasannya Nabi itu pergi ke istrinya yang lain. Makanya, ada sedih ini, ada marah-marahnya sedikit Siti Aisyah ini. Gimana kok Nabi kan giliran saya ini, kok sekarang malam kok tiba-tiba hilang. Akhirnya dicari sambil marah-marah nyarinya. Ya Nabi, oh ternyata ada di situ. Tenang aja, ini kan malam giliranmu. Saya tidak akan berbuat tidak adil kepadamu. Kenapa kok engkau ya Nabi berada di Baqi, berada di pemakaman umum malam-malam seperti ini? Ini malam nisfu Sya'ban ya Aisyah. Ini malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itu Aisyah, Allah itu turun ke langit dunia. Dan Allah itu mengampuni dosa-dosa orang yang meminta ampun. Dan Allah itu mengabulkan permintaan-permintaan orang yang meminta, yang berdoa. Di redaksi yang lain, di hadis yang lain juga sama hadisnya, cuma gayanya beda, gaya penulisannya beda. Jadi hadisnya sama. Nah, berdasarkan dari hadis itu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadi adalah yang namanya pelaksanaan malam nisfu Sya'ban yang dijadikan tradisi. Kak kadusia nurid sekarang di malam nisfu Sya'ban nurid sih? Apa kegiatannya? Yang pertama melaksanakan sholat sunat nisfu Sya'ban. Selanjutnya membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Itu adalah rangkaian-rangkaian yang namanya tradisi yang berangkat dari hadis Siti Aisyah tadi itu, yang berangkat dari hadis Siti Aisyah tadi itu. Jadi di malam bulan nisfu Sya'ban itu kita dianjurkan untuk yang pertama meminta sholat nisfu Sya'ban. Yang kedua dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Itu kegiatan-kegiatan malam nisfu Sya'ban ya cuma itu saja. Apa doa yang pertama dibaca ketika membaca surah Yasin yang pertama? Ada yang ingat masih? Setelah melaksanakan sholat sunat nisfu Sya'ban, terus membaca surah Yasin. Surah Yasin yang pertama itu niatnya, doanya agar diampuni dosa-dosa kita. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah seret, setelah itu baru baca surah Yasin. Sudah selesai. Niat yang kedua sebelum membaca surah Yasin itu adalah agar apa? Agar umurnya agar diberikan rizki, agar diberikan rizki yang banyak. Baca Al-Fatihah, habis gitu baca surah Yasin, selesai wa ilaihi turja'un. Angkat lagi surah Yasin yang terakhir, kita memohon kepada Allah untuk mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ada 3 bacaan surah Yasin. Yang pertama minta panjang umur, yang kedua minta apa tadi? Rizki yang banyak, yang ketiga itu agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu sih sebenarnya kegiatan malam nisfu Sya'ban itu. Karena di malam nisfu Sya'ban itu Allah mengampuni hamba-hamba Allah yang meminta ampun. Kalau yang tidak minta ya tidak diampuni, ngapain dikasih orang tidak minta. Dan juga Allah mengabulkan doa-doanya orang-orang yang meminta. Nah sekarang pertanyaannya, kan tadi ada 3 Yasinnya. Yang pertama membaca Yasin agar diberikan umur yang panjang. Yang kedua membaca Yasin agar diberikan rizki yang banyak. Yang ketiga agar mati dalam husnul khotimah. Oke, sekarang yang pertama pertanyaannya. Kam pida kali nurid nisfu Sya'ban? Berapa kali ikut kegiatan nisfu Sya'ban? Setiap tahun.
Setiap tahun ikut ya. Nah, jadi doa yang pertama dalam surah Yasin yang pertama, minta panjang umur. Tapi kok ada yang meninggal? Harusnya kan tidak ada yang meninggal. Kalau Allah itu mengabulkan doa di malam bulan nisfu Sya'ban, kok masih ada yang meninggal? Hadirin jamaah yang berbahagia. Ya, yang dimaksud dengan permintaan yang pertama itu, minta doa panjang umur itu bukan harinya yang ditambah, bukan jumlah tahunnya yang ditambah. Tadinya umurnya aslinya 50, tapi karena berdoa malam nisfu Sya'ban ditambah 1 tahun. Ditambah 1 tahun. Enggak begitu. Jadi kita mohon minta panjang umur itu maksudnya agar sisa umur yang ada itu kita gunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan. Karena walaupun umurnya itu 100 tahun, 500 tahun, kalau tidak digunakan untuk ketaatan, apa gunanya? Kam lagu kan, kembali ada sih lagu, dan apa lim lagu, kelupaan ya. Ya, walaupun hidup 1000 tahun, tapi kalau tidak dipakai ketaatan, tidak dipakai untuk kebaikan, maka tidak ada gunanya. Nah, jadi dengan umur yang ada itu kita mohon ya Allah panjangkanlah umur, maksudnya agar umurnya itu berkah. Sisa umur yang ada itu digunakan untuk ketaatan, untuk kebaikan. Bukannya tahunnya dari yang 50 tahun nanti karena terus hadir. Oh, pokoknya nanti kalau mau panjang umur setiap malam nisfu Sya'ban hadir saya. Supaya apa? Nambah umur. Ah, ini adalah logika yang salah. Karena rizki, jodoh dan kematian itu sudah dicatat di zaman azali namanya. Jadi paham ya untuk doa yang pertama ya, doa panjang umur ya. Bukan umurnya nambah-nambah, enggak. Oh, enak sekali kata malaikat maut ini. Allah berfirman, iza jaa ajalukum, kalau nyampe ajalmu la yastakhiruna sa'atan, enggak bisa dimundur-mundurkan sesaat. Wala yastaqdimun, atau dimajukan sesaat, enggak bisa. Jadi panjang umur itu maksudnya umur yang ada, yang sisanya itu berkah. Hadirin jamaah yang berbahagia. Yang kedua, niat Yasin yang kedua apa? Agar banyak rizki. Kak beda kali nurit nisfu Sya'ban? Sudah berapa kali ikut malam nisfu Sya'ban? Tapi kenapa kok kita tetap miskin-miskin aja? Berarti iya kan? Biar perasaan miskin-miskin aja, uang enggak nambah-nambah. Mudah-mudahan, amin. Jadi hadirin jamaah yang berbahagia. Agar kita tidak salah di dalam memaknai atau mengartikan baik itu panjang umur, baik itu rizki yang banyak. Ya. Hadirin yang berbahagia. Jadi rizki itu tidak harus berupa uang. Ya, rizki itu tidak berupa uang saja. Tapi saya selamat datang dari Olat Rarang, datang sampai ke Olat Rawa, datangnya dalam keadaan selamat, itu juga adalah rizki. Coba saya belantar di Simpang Sernu sana, atau saya ditembak pakai panah-panah itu, atau dilempar pakai samurai, ada seperap, ada orang dilempar pakai samurai aja kacau pokoknya nih. Wah. Nah, saya selamat dari Olat Rarang sampai ke tempat ini, hadir dalam keadaan selamat juga berupa itu adalah Kalau saya tabrakan minimal motornya rusak, motornya minta diperbaiki, keluar uang, berarti selamat di dalam perjalanan itu adalah rizki. Selanjutnya, hidupnya itu sehat. Apakah rizki apa bukan? Rizki. Jadi rizki tidak harus uang. Bapak ibu sehat itu adalah rizki. Aji kah sakit? Minimal nyewa mobil untuk pergi ngantar ke rumah sakit. Dan di rumah sakit ada BPJS gratis sih, tapi minimal kan keluar uang juga, uang lagi. Jadi rizki itu bukan hanya berupa uang, kesehatan juga rizki. Begitu juga suami yang sehat, anak-anak yang sehat itu adalah rizki.
rizki. Jadi ketika kita memohon, ya Allah limpahkanlah rizki yang banyak di malam bulan nisfu Sya'ban itu, di Yasin kedua itu, bukan berarti ya Allah perasa aku tak miskin baik dah perubahan tapi tetap beruntung nisfu Sya'ban tetap sisa nurin tapi ndak perubahan, ndak wang hai dah kacau deh ta. Apa saya salah berdoanya atau gimana? Karena bapak ibu itu memikir kalau yang namanya rezeki itu berupanya uang. Salah. Jadi rezeki itu termasuk sehat, selamat, terus keluarga itu tidak ada yang sakit. Sehat itu juga adalah rezeki. Hadirin jamaah yang berbahagia, panjang umur sudah paham, rezeki sudah paham. Yang ketiga, mati dalam keadaan Islam atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah sih saya tanya berapa kali ikut nisfu Sya'ban karena kan masih hidup semua soalnya. Jadi kenapa kok kita tetap meminta yang namanya husnul khotimah? Hadirin yang berbahagia, yang namanya mati dalam keadaan Islam itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menjamin itu. Bisa jadi Bapak Ibu hadirin yang duduk di sini, duduk tetap ikut pengajian itu, bisa jadi matinya dalam keadaan tidak Islam, bisa jadi. Atau Bapak Ibu melihat teman-teman yang lain yang tidak ikut, yang jarang ke ke masjid, deta, bisa jadi nanti dia itu malah matinya dalam keadaan Islam. Jadi mati dalam keadaan Islam itu adalah rahasia yang harus kita minta, adalah ketentuan yang belum pasti bagi kita semua. Belum pasti, biar kita begini, apalagi saya, biar pakai kepiah seperti ini, tidak ada jaminan kalau saya itu akan mati dalam keadaan Islam. Bisa jadi nanti kalau saya, penuh uang, halo ke Jakarta, halo ke Kapi peng Jakarta, hai ngapa Batu Gong Depok, misal, dan seterusnya. Nah terus mati saya di sana. Itu tidak ada jaminan kalau saya akan mati dalam keadaan Islam. Atau sekarang saya melihat orang-orang yang tidak datang ngaji, misal. Enggak sih kayak saya kan ngaji terus. Lihat orang di sana ke sawah, sapi, itu juga tidak menjadi jaminan kalau dia itu akan mati tidak keadaan Islam. Tapi bisa jadi malah dia yang matinya dalam keadaan Islam. Hadirin jamaah yang berbahagia, di dalam poin yang ketiga ini kita diajarkan untuk selalu husnuzon, berbaik sangka kepada orang lain. Bisa jadi saya yang rupanya nampaknya kelihatannya baik seperti ini, matinya tidak Islam. Atau orang yang biasa-biasa saja, yang biasa ngasih makan sapi, terus ke sana ke sini ke ladang ke sawah, malah dia yang matinya dalam keadaan Islam. Jadi mati dalam keadaan Islam itu adalah sesuatu rahasia yang belum pasti untuk kita. Makanya wajib kita minta masuk di dalam daftar yang 3 itu, panjang umur, rizki yang banyak, dan mati dalam keadaan Islam. Jadi mudah-mudahan nanti di malam nisfu Sya'ban yang selanjutnya, saya niat ya harus niat Bapak Ibu ini, niatkan nanti di malam bulan nisfu Sya'ban yang selanjutnya itu saya hadir. Karena kemarin malam saya tidak hadir. Insya Allah hadir. Agar apa? Agar niat kita untuk ikut di malam nisfu Sya'ban tahun depan itu, mudah-mudahan itu yang menjadikan kita itu panjang umur. Hadirin jamaah yang berbahagia, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, yang kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat. Banyak-banyak nanti saya khawatir tidur. Nanti iya begini ngorok. Ini ya sedikit tapi bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.